cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Selamat hari Minggu adik-adik, jumpa lagi bersama Bu Lala di acara Sekolah Minggu GKI Zainal Sakse. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Sehat-sehat semua ya? Nah, di daerah Bu Lala sekarang mataharinya bersinar terang. Tidak seperti kemarin mendung ya. Gimana keadaan di rumah adik-adik? Bersinar terang juga mataharinya? Atau ada yang mendung? Bahkan ada yang gerimis-gerimis? Gak apa-apa ya, kita masih tetap semangat. Kita sekarang mau mulai acara sekolah minggunya. Kita mau nyanyi satu lagu, Matahari Bersinar Terang. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita mau berdoa dulu ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Penatua. Adik-adik, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat semua ya, walaupun saat ini kita mengikuti kebaktian sekolah minggu masih di rumah, namun kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa kita selalu diberi kesehatan, panjang umur. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu ini, kita terlebih dahulu berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan agar sekolah minggu ini diberkati, berjalan dengan baik. Nah, adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu Tuhan, di mana kami senantiasa diberi kesehatan, dan saat ini Tuhan kami bisa diberi kesempatan untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Sebelum kami memulai ibadah ini ya Tuhan, kiranya urapi kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, berkati satu persatu dimanapun kami berada. Begitu juga Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan yang akan memimpin kebaktian sekolah minggu ini ya Bapa, Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kebaktian sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang Ibu Lala mau tanya,
siapa di sini yang suka bohong? Nggak ada ya? Kalau mama tanya, kamu lagi apa? Aku sedang belajar. Ternyata di balik bukunya lagi main HP, main game. Ada yang suka gitu? Nggak ada ya? Anak Tuhan tidak boleh bohong. Karena bohong itu dosa. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian. Saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang
sekarang tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, udah pada bawa Alkitab? Yo, yang belum bawa Alkitab, adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Yo. Nah, sekarang adik-adik kita mau angkat satu pujian dulu sebelum firman Tuhan. Kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat bertemu dalam ibadah minggu hari ini. Tahukah anak-anak, ibadah minggu hari ini adalah awal tahun liturgi gereja yang dimulai dengan sebutan Minggu Advent yang pertama. Ya, anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah ini adalah Tuhan berjanji. Dan itu didasarkan pada kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Saya bacakannya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah
akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, saya yakin kita semua pernah mengalami kesulitan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ada pasti di antara anak-anakku yang pernah mengalami kesulitan mengerjakan PR. Ya, sudah dicoba apakah itu PR matematika, PR bahasa Indonesia, PR bahasa Inggris, PR ilmu pengetahuan alam. Sudah dicoba berkali-kali, masih saja salah, masih saja salah. Sehingga kita rasanya, aduh gimana nih kok salah melulu. Siapa yang bisa menolong saya? Sementara kita mau minta tolong pada papa dan mama, mereka juga sibuk. Kesulitan apa lagi? Misalkan kita mencari barang nih ya, mainan kita. Perasaan mainan itu kemarin anak-anakku letakkan di pojok ruangan. Dicari-cari kok nggak ketemu. Dicari sana nggak ketemu, dicari di atas nggak ketemu, dicari di bawah kolong juga tidak ketemu. Lalu kita merasa jengkel, aduh bagaimana nih? Siapa nih yang bisa menolong saya menemukan mainan saya? Pasti juga ada di antara anak-anak yang pernah mencari alamat teman. Ya, kita mau main ke rumah teman. Katanya alamatnya di jalan ini nomor sekian. Ya, katakanlah nomor 10. Lalu kita cari, kok nggak ketemu juga ya? Cari di gang sebelah, kok nggak ketemu juga ya? Aduh, gimana nih? Tanya orang juga nggak tahu. Waduh, kita jadinya kesal, jengkel, bahkan marah. Nah, semua kesulitan itu pernah dan mungkin saat ini kita sedang alami. Nah, anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, kesulitan itulah yang sedang dihadapi bangsa Israel. Bangsa Israel dahulu bersahabat dengan bangsa Asyur. Namun karena sesuatu hal mereka bermusuhan. Dan bangsa Asyur kemudian menekan. Bangsa Asyur kemudian menyerang bangsa Israel. Tentu saja bangsa Israel mengalami kesulitan. Siapakah yang dapat menolong mereka? Mereka bingung. Mereka mencoba mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi tidak ada yang memberi kepastian bahwa mereka akan ditolong dari tekanan kerajaan Asyur. Nah, datanglah firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dalam firman Tuhan itu, Tuhan menegaskan bahwa Ia
sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang sedang dalam kesulitan. Itu yang mau disampaikan Nabi Yesaya. Tapi rupanya umat Tuhan tidak mudah begitu saja percaya. Umat Tuhan meragukan janji Tuhan ini. Maka Tuhan menegaskan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 7 bahwa seorang anak akan lahir sebagai bukti bahwa Tuhan Allah menyertai bangsa Israel. Sebagai bukti bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel dan tidak akan meninggalkan umatnya. Dan untuk menegaskan lagi janji Tuhan itu, Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 9 yang tadi kita sudah dengarkan. Isi firman Tuhan itu yang menegaskan bahwa Tuhan akan memberikan terang di tengah kegelapan hidup. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan yang rasanya tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita, hidup itu terasa gelap. Nah, Tuhan menegaskan, aku akan memberikan kepadamu terang. Dan terang itu akan menyinari seluruh bangsa. Engkau akan bersorak-sorak. Anak-anakku, ketika kita mengalami kesulitan dan tekanan atau penderitaan, sulit bagi kita untuk bersorak-sorak, bukan? Yang ada apa? Murung, sedih, rasanya mau menangis, ya. Nah, tapi janji Tuhan ini, Tuhan mengatakan, aku akan mendatangkan sorak-sorak di tengah-tengahmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti sorak-sorak ketika menang atas suatu masalah. Nah, mari kita perhatikan anak-anakku dua kata ini ya. Sorak-sorak di waktu panen. Artinya apa? Memang kita itu harus menjalani kesulitan hidup. Petani, ya, Bapak petani, sebelum pada akhirnya Bapak petani itu memanen padinya, tanaman padinya, dia harus menabur benih padi dulu. Bahkan sebelumnya dia harus garap tanah itu, ya, tanah pertaniannya, supaya apabila nanti ditaburi benih bisa tumbuh. Sesudah benih itu tumbuh, harus dijaga pertumbuhannya. Jangan sampai kelebihan air. Jangan sampai diserang hama, hama tikus, hama serangga. Ya, dan semakin bertumbuh tinggi bukan berarti bisa dibiarkan begitu saja, harus tetap dijaga. Nanti kalau sudah keluar bulir-bulir padi, itu juga tetap harus dijaga, sebab kalau tidak dijaga akan dimakan oleh kawanan burung. Harus dijaga semuanya, harus disemprot dengan semprotan pestisida supaya serangga dan hama lain tidak merusak tanaman padi itu. Dan itu prosesnya paling sedikit 3 bulan, ada yang bahkan 4 bulan, malah dahulu ada yang sampai 1 tahun
Nah, setelah semua proses dengan segala kesulitan itu dilakukan dan dilalui semuanya dengan tekun, pada akhirnya tibalah waktu panen dan tibalah waktu bersorak-sorak. Jadi anak-anakku, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan bahwa kesulitan hidup Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk membuat hidup kita tertekan, hidup kita jadi penuh dengan kesusahan, bukan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita belajar sabar, ya, supaya kita belajar bertekun. Bertekun itu artinya semakin sabar lagi, dan supaya kita tidak kehabisan akal, ya, terus berjuang. Kalau di sini menemui kesulitan, coba cara yang lain. Coba lagi cara yang lain. Seperti anak-anakku ketika menyelesaikan soal matematika. Kan ada banyak cara kita bisa menyelesaikannya. Ya, tidak hanya satu cara. Cara begini sulit, pakai cara yang lain. Terus, sampai akhirnya kita berhasil. Pak Pendeta, waktu masih SD dulu, kalau sudah berhasil menyelesaikan apakah itu tugas matematika, atau tugas bahasa Indonesia, atau tugas bahasa Inggris, itu kalau sudah berhasil, Pak Pendeta itu pukul meja, main gendang, seperti main gendang. Pukul-pukul meja, senang, sorak-sorai. Walaupun waktu berusaha menyelesaikannya, waduh, keringatan, gelisah, aduh, kadang kesel, aduh, gimana nih. Nah, begitulah juga. Janji Tuhan kepada kita untuk menolong kita tidak otomatis saat itu terjadi. Tuhan ingin kita bersabar, berjuang, ya. Janji Tuhan pasti. Seperti firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya ini, bahwa Tuhan pasti akan menolong umatnya, sehingga umatnya pada waktunya nanti apabila terus bersabar, terus bertekun, terus setia pada Tuhan, pada waktunya nanti akan datang seorang raja, raja di atas segala raja, yang bukan hanya membebaskan bangsa Israel, tetapi juga membebaskan seluruh umat manusia. Apa masalah seluruh umat manusia? Yaitu dosa. Ya, itulah masalah seluruh umat manusia di segala usia. Mulai dari anak bayi sampai kakek nenek. Masalah utama kita ialah dosa. Nah, Tuhan berjanji lewat kitab Nabi Yesaya di minggu Advent yang pertama ini, bahwa Tuhan akan mendatangkan Raja Damai untuk membebaskan seluruh umat manusia. Namun kedatangan Raja Damai itu bukan berarti kita lalu berdiam diri. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita tetap harus bersabar, bertekun, berjuang, mengalahkan segala rintangan dalam hidup, termasuk juga mengalahkan kuasa dosa dengan bantuan Tuhan. Kita pasti akan menang. Kita pasti akan mengalahkan segala rintangan, segala kesulitan. Ya, Tuhan berjanji. Jadi anak-anakku, pegang terus janji Tuhan. Ya, karena janji Tuhan tidak pernah bohong. Janji Tuhan bukan janji kosong, tapi janji yang pasti terjadi. Tuhan mau kita sabar, tekun, dan
terus berjuang, pasti kita akan menang. Itulah firman Tuhan yang menjadi awal kita memasuki minggu Advent yang pertama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Untuk kekuatan yang Tuhan berikan ketika kami mengalami kesulitan hidup, mengalami berbagai banyak masalah. Ternyata Tuhan izinkan itu terjadi supaya kami lebih sabar, lebih tekun, lebih berjuang. Karena Tuhan berjanji akan menolong kami. Tuhan berjanji akan selalu menyertai kami. Dan pada akhirnya sorak-sorai kemenangan Tuhan berikan kepada kami. Bapa dalam sorga, berkati kedua orang tua kami supaya orang tua kami tetap sehat. Orang tua kami Tuhan limpahkan rezeki melalui pekerjaan dan usaha. Berkati pendidikan kami ya Tuhan. Walaupun kami masih harus sebagian belajar dari rumah, sebagian tatap muka. Namun tambahkan dalam diri kami anak-anak-Mu ya Tuhan, semangat, disiplin, tekun belajar. Supaya kami meraih masa depan yang baik. Kami mohon Tuhan tolong mengatasi pandemi virus corona ini. Pemerintah kami Tuhan tolong dengan suntikan vaksin gratis. Kiranya suatu saat juga dapat diberikan kepada kami anak-anak sekolah minggu usia di bawah 12 tahun. Tolong Tuhan. Kami sudah rindu untuk bertatap muka, bersekolah tatap muka, bersekolah minggu tatap muka. Tuhan tolong pemerintah kami supaya segera memberikan suntikan vaksin bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan tolong juga kakak-kakak sekolah minggu supaya tekun mengajar, memberitakan firman melalui ibadah sekolah minggu kepada kami anak-anak-Mu. Bapa kami dalam sorga, terima kasih karena kami percaya Tuhan selalu baik kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa anak-anakku dalam ibadah sekolah minggu yang akan datang. Shalom. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
For all your goodness and mercy on singing. Let ocean listen for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day, when my strength is failing, the angels kneel and my time to strong. Still my soul is singing progress unending. The ocean is ending forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Brother, worship Your holy name. Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Adik-adik, sekarang Bu Lala mau tanya, siapa yang tahu berkat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua? Ya, berkat kesehatan. Kita masih bisa ada sampai saat ini, kita masih bisa ikut sekolah minggu, kita masih bisa sekolah setiap hari, papa mama masih bisa sediakan makanan, pakaian buat kalian semua. Itu adalah berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Sekarang kita mau siapkan persembahan. Adik-adik bisa titipkan kepada mama atau papa untuk disampaikan di gereja. Kita mau angkat satu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Setelah kita angkat satu pujian tadi persembahan, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Pada minggu ini doa persembahan akan disampaikan oleh teman kita. Yuk, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan ini, Tuhan.
Berkati persembahan ini Tuhan, dan juga berkati orang-orang lain Tuhan. Dan namamu kami berdoa. Amin. Ciao everybody, how are you today? We are from TKK BPK Penabur Sukabumi. In this special moment, we would like to praise and glorify the Lord by singing. We hope you all will be blessed. Here we are. Ayat hafalan Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open the door, I will come in. Behold, behold, I stand in the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand in the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open the door, I will come in. Behold, behold, I stand in the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand in the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, and will open the door, I will come in. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bu Lala juga ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirim video pujian maupun video untuk berdoa. Ditunggu ya videonya untuk minggu-minggu selanjutnya. Yuk, sebelum kita tutup ibadah ini, kita semua mau berdoa. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena atas kesempatan yang sudah Kau berikan pada kami, sehingga kami bersama teman-teman kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau juga kembali mengumpulkan kami minggu depan untuk kami bersama-sama beribadah kepadamu. Kiranya Engkau mau beserta kami selama seminggu ini. Kiranya Engkau mau beri kesehatan kepada kami semua, kepada Papa Mama juga. Terima kasih Bapa, hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Bapa.
cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menangis,